itu diibaratkan seperti halnya ada jasad tanpa nyawa. Jasad tanpa nyawa tentu saja ya tergeletak mati sudah, tidak tahu apa-apa, tidak tahu oh ini ada barang enak, oh ini ada barang apa, tidak tahu sama sekali. Seperti itulah gambaran kita kalau kita sesudah mengaku sebagai orang Islam, mengaku orang jamaah, tidak ngaji, tidak berilmu, itu ibaratnya sudah seperti jasad tanpa nyawa sudah. Al ilmu hayatul Islam, karena ilmu adalah nyawanya Islam. Wa imadul iman, dan tiangnya keimanan, tegaknya keimanan kita ya dengan keilmuan itu ya. Mustahil kita mengaku sebagai orang iman akan menjadi orang iman yang bagus ya, menjadi orang iman yang takwa kepada Allah tanpa kita memahami ilmu ya. Kita akan menjadi orang iman yang tidak punya kekuatan, menjadi orang iman yang gampang zalim, gampang fasik, gampang berbuat dosa dan sebagainya, dan begitu ya. Karena kita tidak mempunyai tiang, sedangkan tiangnya iman adalah ilmu tadi itu, ngaji ya. Tanpa ngaji, tanpa memahami ilmu, itu keimanan kita ibarat bangunan tanpa ada tiangnya, sudah ambruk sudah. Keimanan kita tidak punya kekuatan sama sekali. Ini Bapak sekalian. Salah satu ulama Hasan Al-Basri pernah berkata, walaulal ulama lasoron nasu mislal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Artinya ya, dengan ngaji, dengan ilmu ya, itu akan menghantarkan kita menjadi manusia yang sesungguhnya ya. Tanpa ilmu, tanpa ngaji, itu manusia sama dengan binatang. Bagaimana binatang? Ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Binatang itu seperti halnya perbuatannya orang kafir, ya tamatta'una wa ya'kulun, yang dipikir sehari-hari cuman bersenang-senang, kawin, gitu dok. Binatang itu ya. Manusia yang seperti binatang seperti itu, yang dipikir setiap hari hanya masalah makan, senang-senang ya, kawin, situ dok. Yang ada dalam pikirannya itu dok, sudah senang-senang, kawin, makan, kawin, sudah. Mari wareg, kawin, sudah gitu dok, sudah. Isinya begitu dok, sudah. Ya, ya seperti binatang itu. Apa ada binatang yang memikirkan oh ini waktunya ngaji, oh ini waktunya sholat? Tidak ada seperti itu ya. Binatang is pokoknya senang-senang, ya mangan, wareg, kawin, sudah gitu dok. Lah manusia jenis binatang seperti itu. Andaikan tidak ada ulama, andaikan tidak ada ilmu yang disampaikan para ulama, la sorona sukal bahaim, manusia tidak berbeda halnya dengan binatang-binatang itu. Oleh karena itu program yang pertama itu ngaji, para bapak sekalian, itu harus betul-betul target kita ngaji itu harus sampai paham ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki jadi orang baik, itu sebagai indikasinya adalah difahamkan agama. Orang itu kalau oleh Allah dijadikan jadi orang baik, itu indikasinya tadi itu, difahamkan agama. Faham agama indikasinya apa? Ya seneng ngaji ya. Mustahil kalau kita ngaji saja males kepingin jadi orang paham, itu mustahil. Mustahil itu. Yang ngaji saja kadang-kadang kurang paham, sudah ngaji itu masuk kurang paham ya. Dalam kenyataan di lapangan, kita yang sudah setiap hari ngaji, siang ngaji, pagi ngaji, malam ngaji, udah, dalam praktek lapangan masih banyak amalan-amalan yang sama sekali tidak sesuai hasil ngaji kita ya. Inilah masalahnya. Ini karena ketidakfahaman ya. Apalagi kalau kita tidak ngaji, kita tentu saja akan menjadi orang-orang yang bodoh. Para bapak sekalian, kebodohan itu adalah sesuatu yang paling diidolakan oleh setan. Setan itu senang sekali dengan orang yang bodoh ya. Setan akan memperlakukan orang bodoh seperti anak kecil mempermainkan bola. Bola itu didul ngalor dul ngidul, sudah gitu. Orang bodoh itu seperti itu sudah ya. Karena ketidaktahuan akhirnya disuruh berbuat ini, berbuat itu dan sebagainya, itu gampang sekali kebodohan itu ya. Maka dalam salah satu riwayat tadi diterangkan ya,
qalbun laisa fihi syai'un minal hikmah kabaitin khoribin fata'allamu wa alimu wa tafaqahu wa la tamutu juhala fa innallaha la ya'dhiru 'alal jahl. Hati yang tidak diisi dengan keilmuan, ya, tidak diisi dengan keilmuan, itu digambarkan kabaitin khoribin, seperti rumah yang rusak, rumah kosong. Ya, rumah kosong tidak ada penghuninya, lama-lama rusak. Penghuninya paling apa itu kalau sudah rumah kosong bertahun-tahun? Jadi rumah angker kan itu ya. Nah, hati yang tidak ada keilmuan di dalamnya seperti itulah, angker jadinya itu. Ya, koyo omah kosong sudah. Maka fata'allamu, maka belajarlah kalian, ngajilah, wa'alimu, dan sampaikanlah, watafaqahu, dan fahamilah. Inilah yang penting, fahamilah. Karena program 5 bab itu sesudah ngaji adalah ngamal, kan gitu kan ya. Ngamal itu ya dasarnya dari hasil ngaji kita. Kalau ngaji kita tidak paham, hasil amalannya tentu saja dengan ketidakpahamannya itu. Wala tamutu juhalan, jangan sampai kalian mati dalam keadaan bodoh, tidak tahu ilmu. Fa innallaha la ya'dhiru 'alal jahl. Karena Allah tidak menerima alasannya orang yang bodoh. Orang bodoh tidak tahu ilmu, sangat dimungkinkan dia melakukan sesuatu yang mestinya dilarang oleh agama. Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang haram. Mungkin dia akan mengharamkan sesuatu yang halal. Begitulah orang yang bodoh, yang tidak paham agama itu bisa jadi seperti itu. Ya, sedangkan kebodohan, kita melakukan sesuatu yang salah di dalam agama ini, besok tidak ada alasan di hadapan Allah. Kita melakukan, katakanlah melakukan sesuatu